Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran ke-6 dengan judul Melewati Laut Merah. Sebelum memasuki pelajaran sekolah Sabat, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi. Pada saat ini kami membutuhkan hikmat surga, kami membutuhkan akal budi surga untuk belajar bersama-sama, mengerti tentang pelajaran ini. Ajarlah kami untuk selalu setia, ajarlah kami untuk selalu ingin memperdalam tentang pelajaran-pelajaran rohani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai pembahasan ini Tuhan, kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran saat ini, ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 14 tentang tetapi kepada bangsa itu janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Berbicara peristiwa Keluaran adalah pengalaman umat Allah yang paling dramatis dan mulia di dalam perjanjian lama. Peristiwa ini adalah contoh ilahi tentang bagaimana Allah mengalahkan musuh-musuh bangsa Ibrani dan membawa mereka dengan penuh kemenangan ke tanah perjanjian. Peristiwa ini juga merupakan simbol keselamatan dan penebusan di dalam Kristus sendiri. Dari sudut pandang manusia, Bani Israel berada dalam situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Bahkan mustahil di mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Jika mereka ingin diselamatkan, itu harus melalui tindakan ilahi. Sama halnya dengan kita dan dosa. Di dalam diri kita sendiri, kita berada dalam situasi tanpa harap. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dramatis daripada peristiwa Keluaran ini. Dan kita mendapatkannya melalui salib Kristus. Dan apa yang kita lakukan, Kristus lakukan di sana untuk kita semua. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Goshen yang disebutkan dalam Keluaran 12 hingga nyanyian Musa yang dinyanyikan dengan penuh sukacita dalam Keluaran 15. Sungguh menakjubkan dan luar biasa. Tanda-tanda keajaiban dan karya penebusan Tuhan yang ajaib berada pada puncak. Namun, semua itu tidak sebanding dengan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Yang mana drama Keluaran hanyalah sebuah bayang. Beberapa hari ke depan dalam pelajaran-pelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana melewati Laut Merah dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Pelajaran hari Minggu, pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 12 ayat 1-12 dan Keluaran 12 ayat 31-36 mengajarkan bahwa seruan pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan merupakan panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan pertobatan yang murni. Seperti darah anak domba yang menjadi tanda keselamatan pada malam Paskah, kita juga diajak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan iman yang tulus, dan bukan hanya karena menginginkan berkat tanpa perubahan hidup. Hati yang keras seperti hati Firaun tidak akan menerima anugerah Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan hati yang bertobat, bukan sekedar ketakutan terhadap hukuman dosa. Lebih dari itu, saat kita dengan taat meninggalkan Mesir, simbol dari dosa dan belenggu dunia itu, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia akan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka janganlah ragu untuk menanggapi panggilannya dengan kesungguhan, sebab kesetiaan Tuhan menyertai langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Ketika kita berjalan dalam iman dan ibadah yang sejati, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang melepaskan dan memulihkan. Seperti janji dalam Yesaya 41, ayatnya yang ke-10, yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Marilah kita melangkah maju dan beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan
dan kepercayaan kepada Allah yang setia menjaga umat. Saudaraku yang kekasih, di zaman akhir ini, kita juga dipanggil untuk keluar dari Mesir. Dari kebiasaan dosa, kenyamanan dunia ini, dan sistem menolak Allah. Kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan sekedar secara formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan untuk kita semua pada saat ini. Apakah saya sungguh meninggalkan Mesir dalam hidup saya? Apakah saya hanya ingin berkat Tuhan, tapi masih keras hati? Atau apakah saya menyesali dosa karena sadar itu menyakiti hati Tuhan? Atau hanya karena takut akan akibatnya? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari jangan seperti Firaun yang menyesal karena kalah, tetapi seperti umat Tuhan yang meninggalkan Mesir karena percaya kepada Tuhan yang setia. Baik, Shalom. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di hari Senin tentang pengudusan anak sulung. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan semua anak sulung setelah mereka diselamatkan dari tulah terakhir di Mesir? Dan apa maknanya bagi kita saat ini? Jawabannya adalah, perintah Allah kepada bangsa Israel untuk menguduskan semua anak sulung memiliki makna yang sangat dalam. Anak sulung melambangkan buah pertama dari kehidupan dan berkat yang Allah berikan kepada keluarga Israel. Dengan menguduskan anak sulung, Allah ingin agar umatnya selalu mengingat bahwa hidup mereka, berkat mereka, dan keselamatan mereka adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ketika Allah menyelamatkan anak-anak sulung Israel dari kematian saat tulah terakhir, itu bukan karena mereka layak, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah kepada mereka. Mereka diselamatkan oleh karena darah anak domba yang menjadi tanda ketaatan dan iman mereka kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar anak sulung, baik manusia maupun hewan, dikuduskan sebagai tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Bagi kita saat ini, prinsipnya tetap sama. Allah ingin kita menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Hidup, keluarga, pekerjaan, berkat, dan semuanya adalah milik Tuhan. Kita dipanggil untuk menguduskan diri, artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tanda di tangan dan di dahi yang disebutkan di Keluaran 13 ayat 16 melambangkan bahwa iman dan ketaatan itu harus tercermin dalam pikiran kita, dahi, dan perbuatan tangan kita sehari-hari. Percaya saja, tidak cukup. Iman itu harus dihidupi dan dinyatakan lewat tindakan yang memuliakan Allah. Jadi pelajarannya penting adalah, iman yang sejati selalu melahirkan tindakan nyata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan pergi ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada mereka. Allah memerintahkan mereka keluar pada waktu malam. Tetapi kemudian Firaun dan pasukannya mengejar Bani Israel ini dengan kereta hingga ke Laut Merah. Orang-orang Israel ketakutan karena mereka tidak dapat melawan dan pasti akan ditawan kembali. Namun Nabi Musa menyatakan bahwa Allah bersama
namanya dan memberi petunjuk kepadanya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Mari kita buka dan kita pelajari dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kasih setia Tuhan menyertai bangsa Israel dan tuntunannya terjadi baik siang maupun malam. Di siang hari, tiang awan melindungi mereka agar tidak merasakan sengatan sinar matahari. Di malam hari, tiang api menghangatkan mereka dan tidak merasakan kedinginan. Ketika dihadapkan dengan rintangan Laut Merah, Allah menunjukkan kuasanya dan kedaulatannya melalui pemimpin besar bangsa Israel. Musa mengulurkan tangannya dan tongkatnya di atas Laut Merah untuk membuka jalan melewatinya. Allah memegang kendali dalam setiap persoalan hidup umatnya. Saudaraku, Allah menguatkan air Laut Merah dengan tiupan angin yang keras, membuat sebagian laut menjadi kering dan terbukalah jalan bagi bangsa Israel. Mengapa Allah sungguh peduli dengan bangsa ini? Itu adalah implementasi dari janji Allah kepada Abraham dan umatnya yang harus ia tepati. Ketika saudara dan saya dihadapkan dengan persoalan hidup, masihkah kita percaya akan janji berkatnya tiap waktu? Faithful to God and waiting for the blessing of hope in Jesus' name. Thanks for the blessing of hope. Thanks for watching. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari Rabu dengan judul Melangkah Maju dengan Iman. Yang menjadi pertanyaan, apa saja hal yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel untuk dilakukan saat menghadapi situasi sulit, dan bagaimana masing-masing hal itu menunjukkan pentingnya iman kepada Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11 mengatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka bersungut-sungut karena keadaan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan menyampaikan poin-poin penting yang harus diberitahukan kepada bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 4. Yang pertama, poin pertama adalah jangan takut. Memang kondisi fikih pada saat itu yang paling lazim adalah takut. Kenapa? Karena melihat kondisi mereka pada saat itu, di belakang ada pasukan Firaun, ya, di depan jalan buntu. Tentu ada ketakutan di sana. Tapi oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan takut. Saudara-saudara, apa yang kita buat kalau kita semua takut? Jadi Tuhan bilang jangan takut karena pada saat itu Allah ingin menunjukkan kuasanya. Jadi kita tidak perlu takut karena aku, kata Tuhan, pemilik alam semesta itu. Yang kedua, pertama jangan takut, yang kedua berdiri tetap. Ya. Artinya jangan berhenti, ya, bersungut-sungut dan mengharapkan hal yang besar, tetapi mempercayai Tuhan dan menanti dengan sabar campur tangannya yang penuh kuasa. Karena dia akan bertindak sangat luar biasa. Dan yakinlah dengan prinsipmu. Yakinlah dengan imanmu kepada Tuhan. Tidak perlu gentar. Setelah itu apa? Lihatlah keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Agar iman kita bertumbuh, penting mengenali kepemimpinan dan pertolongan Tuhan dan bersyukur atas pertolongan yang dijanjikannya untuk kita. Tuhan selalu ada untuk kita, peduli dan menyediakan apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Hal itu menunjukkan apa yang akan Tuhan lakukan. Dia akan berperang secara pribadi bagi umatnya, dan contohnya adalah yang sudah nyata, Kalvari adalah bukti utama dari kenyataan ini.
Karena di atas kayu salib, Kristus telah mengalahkan iblis untuk memberi kita hidup yang kekal. Masih ragukah saudara? Aplikasi yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari Rabu ini adalah ketika kita mengalami buntu dalam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Pertama, kita harus jangan takut. Ada Tuhan. Lalu yang kedua, pertahankan prinsip berdiri, ya. Berdiri tetap, maka kita akan melihat keselamatan dari Tuhan dan kita akan melihat Tuhan yang akan memimpin. Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Karena kalau tidak mempertahankan prinsip, ya, tidak mempertahankan iman kita, Tuhan tidak bisa mengerjakan keselamatannya kepada kita. Bukan karena tidak mampu, tetapi itu bisa menghalangi kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kesulitan hidup apapun, terutama dalam mempertahankan iman, tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena Tuhan yang akan menghadapi itu semua. Sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdiri tetap, pertahankan imanmu. Supaya kamu bisa melihat Tuhan mengerjakan keselamatanmu. Tidak ada usaha kita, saudara-saudara, ya, untuk bisa mengerjakan itu. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah bahwa semua itu bisa terjadi. Iman Musa kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan. Karena iman Musa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan, ya. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, maju. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Musa maju. Ini adalah suatu contoh yang harus kita tiru, saudara-saudara. Ketika kita mendapatkan persoalan kehidupan dalam kehidupan kita, jangan takut. Ada Tuhan. Serahkan. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Biarlah pelajaran pada hari Rabu ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bisa menambah iman kita, agar kita tetap bergantung kepada Tuhan, agar kita tetap berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kembali lagi melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-6, melewati Laut Merah, dan pada saat ini kita akan masuk pada pelajaran hari Kamis, yaitu nyanyian Musa dan Miriam. Itu tercatat dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Nyanyian ini adalah luapan syukur dan pujian umat Israel kepada Allah setelah mereka diselamatkan secara ajaib dari kejaran tentara Mesir. Semuanya pasukan Firaun, bahkan Firaun sendiri ditenggelamkan di Laut yang berat, menandakan kemenangan mutlak Allah atas musuh-musuhnya. Nyanyian Musa bukan sekedar lagu, tetapi merupakan pengakuan iman yang kuat tentang siapa Allah itu. Musa memuji Tuhan sebagai pejuang yang perkasa, yang bertindak demi umatnya. Ia menekankan bahwa Allah bukan hanya penyelamat, tetapi juga sumber kekuatan, nyanyian, dan keselamatan itu sendiri. Musa menyatakan kemuliaan, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Nyanyian ini juga mengajarkan bahwa penyembahan sejati lahir dari pengalaman nyata akan kasih dan kuasa Tuhan. Rasa syukur dan pujian umat Israel adalah reaksi alami dari pembebasan yang mereka terima. Ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan hanya rutinitas, melainkan ungkapan hati yang mengagumi kasih Allah yang setia. Menariknya, di dalam Wahyu 15 ayat 2 sampai 4 digambarkan bahwa di surga nanti orang-orang tebusan akan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ini menunjukkan bahwa lagu kemenangan tidak hanya relevan pada atau bagi Israel di zaman Musa, tetapi akan terjadi lagu kemenangan umat Allah sepanjang masa, di mana tentang keadilan Tuhan yang menegakkan kebenaran dan kehancuran, menghancurkan segala kejahatan. Bagian dari penutup pelajaran ini menegaskan bahwa pada akhirnya seluruh bangsa akan datang dan menyembah Tuhan
karena penghakiman yang benar telah dinyatakan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, saudara-saudara, penindasan dan kejahatan yang seolah-olah tidak dihukum. Namun firman Tuhan menjanjikan bahwa penghakiman Allah akan menyatakan kebenaran dan umatnya yang setia akan memuji Dia atas keadilan yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Pelajaran ini mengajak kita merenungkan apakah hidup kita sudah menjadi nyanyian pujian yang hidup bagi Allah. Apakah kita mau mempercayai Tuhan walaupun saat ini keadilan belum terlihat, karena suatu hari segala kebenaran akan dinyatakan dan kita akan berdiri bersama-sama dengan umat tebusan memuliakan Dia. Baik saudara-saudara, sebagai kesimpulan dari pelajaran melewati Laut Merah, hari ini kita merenungkan bagaimana kasih Allah yang sabar memimpin umat Israel. Meskipun iman mereka masih kecil dan lemah, Ellen G. White menegaskan bahwa bangsa Israel pada saat itu memiliki pengetahuan tentang Allah yang sangat terbatas. Mereka baru saja keluar dari perbudakan panjang di Mesir selama 430 tahun. Tetapi, saudara-saudara, tanpa senjata, penuh beban, dan sangat tertekan. Namun Allah dengan kasih yang besar tetap memimpin mereka langkah demi langkah, membawa mereka menuju kepada keselamatan melalui Laut Merah. Hal ini menjadi pengajaran penting bagi kita. Allah tidak menuntut iman yang besar di awal, tetapi Ia memelihara kita dengan kesabaran iman. Iman kita bertumbuh melalui pengalaman bersamanya. Kita seringkali seperti bangsa Israel yang mudah gentar dan kecewa ketika menghadapi tantangan. Meskipun Allah telah berulang kali menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita, namun di balik semua itu Allah setia mengarahkan kita bahkan di saat kita lemah dan ragu. Sebagai refleksi tentang nyanyian Musa juga menjadi bagian pengingat bagi kita bahwa pujian adalah reaksi iman yang muncul dari pengalaman penebusan. Lagu tersebut adalah bentuk pengakuan bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk masa depan yang belum kita ketahui. Ketika menghadapi situasi sulit, di mana arah dan jalan keluar tidak kelihatan, kita dipanggil untuk mengingat tangan Allah yang kuat dan tetap memuji Dia. Karena pengalaman-pengalaman kasih dan penyertaan-Nya di masa yang lalu adalah jaminan bagi masa depan kita. Kita seringkali mendapati diri kita berada dalam posisi seperti bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Merah. Masih meragukan kuasa Tuhan, meskipun bukti kebaikan-Nya begitu jelas di depan mata kita. Ketidakpercayaan yang muncul adalah cerminan betapa iman kita butuh terus diasah. Karena itu, perenungan hari ini mengajak kita untuk belajar menghargai setiap perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Memelihara pengakuan iman melalui pujian dan tidak melupakan pertolongan Tuhan ketika berada di tengah-tengah kemudahan. Kita diajak untuk mengingat bahwa seringkali dalam perlindungan Tuhan terlihat dari bencana yang tidak terjadi, dari bahaya yang Tuhan hindarkan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk memuji Tuhan tidak hanya ketika masalah besar datang, tetapi juga saat hari-hari biasa yang terlihat tenang. Sebab di balik ketenangan itu, Tuhan tetap bekerja, menjaga dan memelihara hidup kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan kita untuk pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6. Mari berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mempelajari, merenungkan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-6. Biarlah setiap materi-materi yang diberikan menolong kami semua, menguatkan kami untuk selalu setia, berharap, dan bergantung kepadamu ya. Walaupun seringkali kami menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan dalam kehidupan ini, namun janji Tuhan pasti, sebagaimana bangsa Israel melewati pergumulan mereka, kami juga dimampukan untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua yang sempat menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan memberkati, kuasa Roh-Mu yang kudus terus menjadi bagian kami. Dalam setiap pergumulan masing-masing kami, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sedia mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.